Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ketinggian banjirop capai 40 cm, Jalan Pantura Demak padat. Banjirop tak kunjung teratasi, masa gelar istighosah dan doa bersama di Jalan Pantura. Viral, seorang kepala desa di Kabupaten Tegal sawer biduan favorit di hajatan desa tetangga. Banjirop di Jalan Pantura Demak tak juga reda. Senin pagi ketinggian air mencapai 40 cm yang menyebabkan jalanan menjadi padat. Halo, Assalamualaikum sedulur. Sayang ini dulur, masih banjirop. Laporkan nih dulur. Seperti ini. Seperti inilah kondisi Jalan Pantura Demak pada Senin pagi. Lalu lintas terpantau padat dampak dari banjirop yang merendam jalan perlintasan utara Jawa ini. Ketinggian air mencapai 40 cm. BMKG Maritim Tanjung Emas Semarang memperkirakan banjir air pasang laut di pesisir pantai utara Jawa ini masih akan terjadi hingga akhir Juni mendatang. Bahkan untuk Selasa hari ini, puncak tertinggi rop diperkirakan mencapai 1 meter di atas permukaan laut sekitar pukul 11 siang hingga 3 sore. Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kabupaten Demak untuk mengatasi permasalahan banjirop di pesisir Demak ini. Mulai dari mendatangkan 14 pompa berkapasitas 250 liter per detik hingga normalisasi sungai. Sementara pemerintah pusat berencana membangun tanggul raksasa atau giant seawall yang membentang dari Banten hingga Jawa Timur. Proyek yang diperkirakan menelan anggaran hingga 1.280 triliun rupiah ini dipercaya bisa mengatasi banjirop di wilayah utara Pulau Jawa seperti di Pekalongan, Semarang, Demak, Jepara, dan Rembang. Ali Muftagiri melaporkan dari Kabupaten Demak. Aksi seorang kepala desa di Kabupaten Tegal tuai sorotan. Video kepala desa Mejahem Barat itu viral lantaran menyawer biduan di acara hajatan desa tetangga. Meski mengakui perbuatannya, ia menampik tuduhan penggunaan dana desa untuk nyawer. Ayo bos, terima kasih. Aksi saweran alias bagi-bagi duit Kepala Desa Mejahem Barat Kabupaten Tegal, Yuswan Maulana, menuai sorotan publik. Menghadiri acara hajatan di desa tetangga, Kepandian Tegal, sang kades nampak berjoget sambil menyawer uang pecahan Rp50.000 ke biduan atau penyanyi. Tindakan pemimpin pilihan warga desa Mejahem Barat ini dinilai tidak pantas. Setelah video berdurasi 26 detik itu viral, sang kades akhirnya buka suara. Ia menyebut tindakannya menyawer saat acara pada 14 Juni yang lalu karena ia menyukai alias ngefans dengan grup musik asal Jawa Timur yang tengah mengisi hajatannya. Ia juga mengatakan jika uang yang disawer adalah uang pribadinya. Pas lewat terus saya lihat ada hajatan yang di situ ada hiburannya dari Adela, sebuah grup musik yang lagi viral. Jadi karena saya ngefans sama Adela, saya kemudian datang dan masuk ke situ. Kebetulan saya itu suka sama lagunya, kemudian kebetulan saya naik dan di situ secara spontan saya memang karena suka dengan lagunya dan penyanyinya juga memang pas menciptakan lagu itu, sehingga saya memberikan sawer sebatas karena kesukaan. Jadi itu yang bisa saya klarifikasi. Yang jelas saya bukan hanya sebagai kades, saya juga kontraktor, dan insya Allah itu sawerannya bukan dari dana desa. Saya pastikan itu bukan dari dana desa. Saya waktu itu nggak ngitung ya, karena kebetulan yang ada di dompet aja saya keluarin, saya kasihkan gitu. Kira-kira berapa Pak? Saya nggak bisa nyebutin angka karena saya nggak tahu persis jumlahnya. Gitu. Tapi 50.000 kan semuanya?
Ya 50.000 semua betul. Meski menampik memakai anggaran dana desa karena ia memiliki usaha lain sebagai kontraktor perusahaan telekomunikasi, perbuatan sang kades tak patut untuk dicontoh. Sebab sebagai pemimpin tertinggi di tingkat desa, mereka dilarang melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 29 Ayat E. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Seorang pria ditemukan tewas membusuk di kamar rumahnya di Grobogan. Warga tidak menyangka korban tewas karena sepekan sebelumnya korban sempat pamit untuk kerja ke luar kota. Berawal dari bau menyengat, Warjono ditemukan warga membusuk di rumahnya. Warga desa Karangrejo, Grobogan pun terkejut karena tak menyangka jika pria 51 tahun itu tewas. Salah satu tetangga korban mengatakan jika Marjono sempat berpamitan akan bekerja keluar kota pada Senin malam pekan lalu. Warga pun tak curiga karena laki-laki itu kerap meninggalkan rumah selama beberapa hari untuk menyelesaikan proyeknya. Keberadaan jenazah pun baru terungkap saat warga mencium bau menyengat di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka selama beberapa hari terakhir. Warga laporan kepada Pak RT, menghubungi Pak RT, terus Pak RT menghubungi warga, dikumpulkan mencari titik bau yang menyengat. Ternyata Pak ada apa Pak? Ternyata sudah ditelusuri bau yang menyengat di salah satu rumah. Nggak menyangka karena pada waktu malam Selasa itu dia beli rokok dan pamitan sama adiknya mau kerja ke Semarang. Jadi warga tidak mengira kalau di dalam rumah itu ada orangnya. Kalau riwayat sakit saya kurang tahu karena di samping tempat tidurnya terdapat obat yaitu Umtrapu sama tolangin. Korban ditemukan tewas dalam kondisi tertelungkup. Di dekat tubuhnya ditemukan sejumlah obat. Jenazah korban pun dibawa ke RSUD Purwodadi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jateng. Jangan lupa pastikan ada subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.